Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal menjelaskan bagaimana cara menentukan tunas air atau bukan ya. Jadi ini ada beberapa tanaman yang akan aku tampilkan tunas mudanya ya. Lalu yang seperti apa sih yang harus kita sebut dengan tunas air teman-teman? Ini aku tampilkan dulu ya. Pohon pertama untuk pembuatan contoh. Di sini sudah banyak tunas-tunas muda ya. Teman-teman, ini adalah contoh pohon yang kedua ya. Bisa teman-teman lihat ini muncul banyak tunas muda ya. Lalu apakah ini harus kita sebut tunas air atau bukan? Setelah ini bakal aku bahas. Ini banyak juga ya untuk tunas muda yang keluar. Tetap tonton terus ya supaya teman-teman tahu bedanya mana tunas muda dan mana yang disebut dengan tunas air. Teman-teman, bakal aku langsung jelasin ya apa sih yang dimaksud tunas air. Jadi teman-teman pertama harus tahu dulu pengertian dari tunas air. Tunas air adalah tunas yang tumbuh pada batang pohon atau cabang pohon yang sudah tua teman-teman. Nah, ini kan ada percabangan pohon yang sudah tua. Jadi bila ada tunas yang tumbuh seperti ini maka bisa kita sebut dengan tunas air teman-teman. Jadi yang di sini tunas yang tumbuh ya di antara cabang pohon yang sudah tua ataupun batang pohon yang sudah tua, maka itu bisa disebut dengan tunas air. Ciri yang kedua teman-teman, tunas air itu biasanya tumbuhnya tegak ya, lurus ke atas dan juga subur teman-teman ya, besar sekali untuk percabangannya dan ini akan menyerap nutrisi paling banyak. Apabila teman-teman membiarkan tunas air ini tumbuh sampai benar-benar membesar, maka ini bisa merusak bentuk percabangan yang sudah teman-teman lakukan sejak awal ya. Yang kedua, tunas air ini menyerap nutrisi lebih banyak sehingga pertumbuhan yang ke atas sini dan ke cabang yang lain itu nanti bisa kalah teman-teman. Jadi tunas-tunas air yang seperti ini harus teman-teman buang ya. Bisa teman-teman lihat semua percabangan yang ada di bagian sini ini sudah percabangan tua ya. Jadi tunas-tunas yang tumbuh di sini bisa kita sebut dengan tunas air teman-teman. Karena tujuan kita bukan untuk membuat percabangan lagi di bagian sini, melainkan untuk tujuan pembuahan. Teman-teman, ini aku ada di contoh pohon yang kedua ya. Ini banyak tunas muda. Kalau misalkan teman-teman masih tahapnya pembentukan percabangan, maka tunas-tunas ini boleh teman-teman pelihara. Jadi ini bisa dikatakan bukan tunas air jika tujuan teman-teman masih pembentukan cabang. Namun apabila teman-teman tujuannya bukan untuk pembentukan cabang, melainkan untuk persiapan pembuahan, maka ini bisa kita sebut dengan tunas air teman-teman. Yang ini sudah aku siapkan ya untuk percabangannya ya. Jadi nanti tunas-tunas yang muda yang lain itu bakal aku buang teman-teman. Kalau tunas-tunas seperti ini di pohon yang masih kecil dan juga cabang yang enggak terlalu besar, kalau tujuan teman-teman ingin membentuk percabangan, maka tunas-tunas ini boleh teman-teman pelihara. Di bagian sini juga ada tunas yang tumbuh teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah menentukan ya percabangan itu sudah dibentuk sejak awal, maka tunas muda yang tumbuh seperti ini bisa disebut juga dengan tunas air teman-teman, karena teman-teman sudah menentukan cabang mana yang akan dibesarkan. Ini juga banyak tunas baru yang tumbuh ya. Apakah ini disebut tunas air? Tergantung tujuan teman-teman juga. Jadi tunas air itu tidak mesti dari percabangan yang tua ya.
dari percabangan yang muda bisa disebut juga tunas air. Kalau teman-teman sudah menentukan percabangan harus ke sini dan ke arah sampingnya, maka ini bisa kita sebut dengan tunas air. Jadi harus kita buang teman-teman. Nah, untuk pucuk muda yang seperti ini, apakah ini disebut tunas air atau bukan? Tentu saja ini bukan teman-teman ya. Yang pertama, tunas air itu ya tumbuhnya biasanya mengarah tegak ke atas. Kalau yang seperti ini bisa untuk percabangan teman-teman ya. Teman-teman, ini aku beri contoh lagi ya. Jadi tunas muda yang tumbuh seperti ini nggak bisa disebut tunas air teman-teman. Karena tunas ini masih ditujukan untuk proses pembuatan percabangan ya. Jadi nggak bisa tunas muda ini dikatakan sebagai tunas air. Jadi aku jelaskan sekali lagi pada teman-teman bahwa tunas air adalah tunas yang tumbuh di cabang ataupun batang pohon yang sudah tua teman-teman. Jadi memang percabangan ini sudah dipersiapkan untuk proses pembuahan. Jadi bila ada tunas yang tumbuh, itu harus kita buang dan bisa juga disebut dengan tunas air teman-teman. Memang biasanya tumbuhnya itu ke arah atas. Ini aku kasih contoh lagi teman-teman. Kalau tunas muda itu masih muncul di percabangan yang masih muda, maka tidak bisa disebut dengan tunas air teman-teman. Ini kita sebut dengan tunas biasa saja ya. Karena masih tujuannya adalah membentuk percabangan. Jadi bukan untuk pembuahan teman-teman, masih tujuannya membentuk percabangan. Gimana teman-teman, sudah paham apa belum bagaimana cara menentukan tunas air? Teman-teman, meskipun ini percabangannya tidak mengarah ke atas, tapi tunas ini tumbuh di antara cabang yang sudah tua ya, maka ini bisa kita sebut dengan tunas air juga teman-teman. Jadi harus kita buang. Ada contoh lagi di bagian bawah teman-teman. Ini ada di percabangan yang besar, muncul tunas-tunas muda yang mengarah ke atas. Maka ini bisa teman-teman sebut sebagai tunas air ya. Ini teman-teman, di antara percabangan yang sudah tua muncul tunas baru yang seperti ini. Bisa teman-teman lihat sendiri, percabangannya cepat membesar ya. Munculnya tunas itu memang lebih besar dari tunas yang mengarah ke samping. Kalau ini dipelihara, otomatis memperlambat proses untuk pembuahan teman-teman. Tunas air ini wajib teman-teman buang ya. Ini percabangan sudah aku rutin buang ya untuk tunas airnya teman-teman ya. Dari situ sampai ke cabang yang lain sudah tidak ada tunas airnya. Memang sudah aku buang teman-teman. Semoga penjelasan tentang tunas air atau bukan bisa membantu teman-teman untuk memudahkan dalam perawatan jambu air dan tanaman yang lain.